akhlakihim, akhlak ulama-ulama salafus salih, orang-orang yang hidup di zaman Rasulullah, di zaman tabi'in, tabi'in. Radhiyallahu ta'ala anhum, kasratu khawfihim minan nar, kasratu khawfihim minallahi subhanahu wa ta'ala. Kasratu khawfihim, banyaknya takut, banyak takutnya mereka minallahi, dari Allah, minallahi, kepada Allah, fi hali bidayatihim wa hali nihayatihim, fi hali bidayatihim, di saat permulaan mereka hadroh di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, wa hali nihayatihim, dan dalam keadaan sudah nihayah. Orang itu kalau baru pertama kali kenal kepada Allah, tentu dirinya dipenuhi dengan kesalahan, dengan dosa, dengan maksiat, dengan pemikiran-pemikiran yang enggak benar, ketaatan yang enggak benar. Sehingga fi hali bidayatihim, di saat pertama kali dia bertakarub kepada Allah, senantiasa beristighfar, bertaubatan nasuha, an-nadm. Mereka itu menyesali atas perbuatan-perbuatan dosa, dan mereka tidak akan kembali pada perbuatan-perbuatan yang serupa. Lakin fi hali bidayatihim, tetapi di saat permulaan mereka minad dunubi wa khaufil adabi, mereka merasa banyaknya dosa, banyaknya kesalahan, banyaknya kemaksiatan, kemudian mereka beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka takut akan dosa-dosa mereka, kemudian mereka bertaubatan nasuha kepada Allah, dan mereka tidak akan kembali melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Beristighfar, melakukan amal sebanyak-banyaknya, merasa tidak punya apa-apa dia. Tidak punya amal, tidak punya ini, itu. Nanti kalau mereka sudah beristighfar yang terus-menerus, astaghfirullah terus-menerus, menyesali atas perbuatan-perbuatan dosanya, memperbanyak amal-amal kebaikannya, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala letakkan karomah. Kalau kamu belum punya, berarti kamu masih banyak dosa. Nanti kalau dosa kamu sudah terkikis, kemudian Allah gantikan semuanya itu dengan karomah. Makanya ada bahasa inna akramakum indallahi atqakum. Di balik ketakwaan seseorang kepada Allah, melakukan ketaatan mereka kepada Allah, menjauhi larang-larangannya, Allah letakkan karomah. Semakin dia bertakwa, semakin karomahnya semakin banyak. Kalau masih bidaya seperti kita ini, seperti saya, kamu ini masih seperti ini, tidak ada kemuliaannya. Nanti kalau kamu benar-benar dosanya terkikis di dirimu, Allah keluarkan hikmah di organ tubuhmu. Wa man utiyal hikmata, gimana? Faqad utiya khairan katsira. Barang siapa yang didatangkan oleh Allah hikmah, maka sesungguhnya mereka didatangkan khairan katsira, kebaikan yang berlimpah, kebaikan yang banyak. Wa fi hali nihayatihim, dan di saat mereka sudah nihayah, tadinya beristighfar terus, menjauhi larang-larangannya, melakukan perintah-perintahnya, terus pada akhirnya Allah letakkan kemuliaan mereka. Wa bi hali nihayatihim, setelah mereka nihayah, setelah mereka dititipin oleh Allah banyak karamah, kemuliaan, apa yang mereka lakukan? Hauful ijlal wa ta'zim.
Mereka takut dimuliakan dan mereka takut diagungkan. Sehingga tidak sedikit mereka-mereka yang sudah punya makom semacam ini, dicium tangannya nggak mau dia. Dicium tangannya nggak mau. Setiap salaman langsung dicabut. Tidak cuma itu saja, mereka tidak mau salaman sama manusia lagi. Mereka tidak mau memakai atribut-atribut syahadah. Mereka tidak mau membawa pakaian-pakaian kebesaran ulama. Mereka pakai baju ala orang awam. Mereka duduk di tanah. Mereka duduk di bawah. Bahkan tidak sedikit mereka yang disuruh untuk memberikan nasihat kepada umat, gak mau dia. Gak mau. Merasa dirinya tidak siapa-siapa. Karena yang dicari tidak itu. Paham? Yang dicari itu adalah beristighfar yang terus-menerus. Bertaat yang terus-menerus. Amalan solihan yang terus-menerus. Tidak kero. Tidak ketipu dengan kemuliaan yang telah dititipkan Allah kepada dirinya. Kalau sudah seperti ini, orang-orang yang punya makom semacam ini seneng banget kalau dihina. Benci banget kalau disanjung. Karena di balik hinaan yang dilontarkan oleh manusia, mereka meyakini hinaan itu yang menggerakkan Allah dan itu cara Allah mentarbiyakan kita semakin baik. Kadang-kadang saya difitnah nggak bisa baca kitab kuning. Saya setiap hari baca kitab itu toh minimal 100 halaman, sangar. Minimal 100 halaman. Kadang-kadang di framing. Kadang-kadang saya di framing orang jadi orang jelek. Saya berusaha untuk menjadi orang yang baik. Paham? Justru motivator yang hebat, yang handal adalah para penghina, para pencaci maki, mereka-mereka yang hibah, mereka-mereka yang hasad. Makanya ciri-ciri orang yang sudah nihayatut taqwa, nihayatut takrim, nihayatul ijlal, mereka di saat dihina bersujud syukur. Bersyukur atas hinaan itu, karena itu adalah bagian daripada tarbiyahnya Allah kepadanya. Bagaimana mungkin para pecinta-pencinta itu menasihati? Bagaimana mungkin pecinta-pencinta itu menghina? Gak mungkin kan? Kamu semua akan menyanjungku, memujiku, memberikan sesuatu yang indah untukku. Justru para penghina-penghina itulah satu-satunya orang yang mampu mengingatkan, yang mampu menasihati, yang mampu mentarbiyahkan. Semestinya kamu harus bersyukur. Paham? Dengerin dul, paham dul? Kamu kalau dipanggil orang suasu, paham suasu? Sakit hati enggak? Yang benar. Iya, saya ngomong aku. Coba koncomu coba. Ini aku yakin memang ngomong apa celeng. Ini ada anjing sama celeng sama babi bercengkrama. Tapi di saat ada orang yang menyanjung, kamu nangis, ya Rob. Dosa saya apa ya Rob? Kenapa ada orang menyanjungku? Sesungguhnya kemuliaan yang ada di diri kami adalah titipanmu. Yang semestinya yang mendapatkan pujian adalah Allah. Betul? Makanya kalau ada orang memujimu, kamu harus cepat-cepat ngomong gini. Alhamdulillah. Alhamdulillah berarti kamu senang loh ya. Alhamdulillah itu artinya pujian-pujian yang ada itu tidak milikmu, tapi milik Gusti Allah. Kalau semuanya itu adalah milik Allah, tidak ada kebanggaan sama sekali, tidak ada kesombongan sama sekali. Yang ada adalah tawadhu. Yang ada adalah merendah serendah-rendahnya, merasa tidak siapa-siapa, tidak punya apa-apa, tidak punya kemuliaan sedikit pun. Sehingga orang kalau sudah hidup seperti ini enak, senang. Betul? Coba sekali kamu kalau disanjung orang meneteskan air mata.
Tapi kalau dihina orang guyu cekikian. Ya, bangga saya. Latih. Apa kata ulama? Lebih baik engkau ditusuk pakai pedang. Cus. Lalu kamu semaput. Daripada ada seseorang yang menyanjung, memuji. Dengan pujian-pujian. Yang pujian-pujian itu yang asli tidak milikmu. Contoh ya. Ya Allah gantengnya. Listen ganteng siapa? Kamu. Allah itu. Innallaha thayyib. Betul? Kamu itu jelek. Nang lagi keserangan tuh. Betul kayak tikus. Baru keserangan tuh. Ini belum tidur loh. Kalau tidur lepas nanti tak cakumin nang tidur mangap ya. Betul. Keindahan yang ada diri ini titipane Gusti Allah. Ya, kamu kalau bisa seperti ini enak loh, diamin loh ya, betul. Diamin. Saya itu nggak punya uang sama sekali. Punya uang 50.000 ini hasil oleh ngemis saya tadi sama si cantik. Yang minta uang 50.000 yang tak berikan tamu-tamu. Karena kalau ada tamu mesti tawarin duit. Tak transfer ke Sabil. Sabil bel-belane kaya gubernur. Wah, ngele ditomongin. Nyata tenan. Bel-belane wis bermenit-menit berjam-jam wis. Mulai aku ngepil ya setengah rolas ngene. Wah, ngele bale. Kayak gubernur. Padahal gubernur tapi langsung datangkan Mubarak. Iki santri gaya. Saya tidur jam 2 ada orang ngepil padahal tidak ada suara. Saya tuh bangun. Kenapa bangun? Ngipi nguyuh. Kamu itu pakai dari santri ya dipil lah ngelepal. Gus nanti minta si Sabil Gus ya. Oh juga jaluk lo ya. Diutangi cakai. Kayak kowe menengahi. Jadi itu kalau buanci kalau dibel orang angkat nih, buanci itu tak buanting asli. HP ini maksudnya. HP ini kita tak buanting. Orang HP-mu, HP-ku lah HP-ku. Buanting, HP-mu itu soal. Dengarin itu. Wa min lazimi khawfihim an-nadam darurah fil halatain. Wa man lazama khawfahum. Mbah. Mungkin macam ini. Wa min lazimi khawfihim an-nadam. Di antara istiqomah khaufnya para ulama-ulama terdahulu adalah an-nadamu menyesal daruratan fi halatain. Secara daruri di dua tempat ini. Satu, mereka di saat masih bidayah, mereka itu takut akan adabnya Allah Subhanahu wa taala, dan di saat sudah nihayah, artinya sudah menjadi orang besar, mereka itu tidak merasa ada jaminan untuk dirinya. Sehingga tidak ada kemuliaan sedikit pun pada dirinya. Yang ada adalah khidmah. Pahamlah. Kalau ngaji itu teman-teman ya IKB ya, pahamlah. Kamu yang kelak punya menjadi seorang bos besar, atau menjadi seorang ulama besar, atau menjadi orang sukses. Kamu yang paling pandai mengkoordinir santri. Kalau kamu nggak bisa mengkoordinir santri, sulit kan? Dikoordinir yang rapi, digenahno, diingatkan. Wa fil hadis anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ada sebuah hadis baginda Rasul pernah mengatakan, ya Safiyah, wahai Safiyah, ammata Rasulillahi, bibi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Apa? Paman perempuan, bibi ya. Ammata Rasulillah,
Wa ya Fatimah, wahai Fatimah binta Muhammadin, putrine Kanjeng Nabi Muhammad. Ankida anfusakuma minan nar, fa inni la ugni ankuma minallahi syai'a. Wahai Sofia, pamane Kanjeng Nabi, apa bibi. Wahai Fatimah, putrine Kanjeng Nabi. Ankida, selamatkan kamu berdua, anfusakuma, dirimu, minan nari, dari api neraka. Selamatkan dirimu dari api neraka. Jangan merasa saya punya keponakan Nabi, saya punya ayah Nabi, saya punya kakak Nabi, dan lain sebagainya. Orang rata-rata kan nyombong ke keturunan. Kamu itu. Ini lucu. Fa inni, maka sesungguhnya aku la ugni ankuma minallahi syai'a. Fa inni, maka sesungguhnya aku la ugni, tidak semugih. La ugni ankuma minallahi syai'a. Sesungguhnya aku tidak mencukupi untukmu minallahi ta'ala syai'a, dari adab-adab Allah sama sekali, nggak bisa. Semua orang akan menanggung semua amal yang dilakukan sendiri-sendiri. Kalau kamu tidak makan lalu kamu lapar, maka walaupun ayah kamu makan kenyang, kenyangnya ayahmu ra iso nyetrum ning kowe. Percaya enggak? Kamu itu ojo aneh. Saya tadi ketamunan ada santri itu putra seorang kiai. Mondoknya di mana, Gus? Senyum saja. Lalu sampingnya bilang, enggak mondok, Kiai. Kamu sudah alim, senyum aja. Enggak pernah mondok, enggak pernah diajar orang tuanya gini. Apanya sih ngalim. Tapi kalau anaknya tidak sungguh-sungguh dalam belajar, mana mungkin, enggak iso. Walaupun Muhammad itu, enggak bisa. Enggak bisa. Kalau pengen alim, harus berakit-rakit. Harus berakit-rakit. Enggak boleh terus ujuk-ujuk, enggak bisa. Ini lu Kanjeng Nabi dawuh sama Sayyidatina Fatimah putrinya, dawuh sama Sayyidatina Sofiyah bibinya. Ankida, selamatkan dirimu, anfusakuma, diri kamu berdua, minan nari, dari api neraka. Kalau kita tidak menyelamatkan diri kita, bagaimana mungkin orang lain menyelamatkan? Hai, takon batal ke poso wengko. Kalau puasa itu jangan lemes. Kalau puasa lemes, ngaji males, lebih baik gak usah puasa. Semestinya puasa itu semakin sungguh-sungguh, semakin tenanan, ya. Nih ada teman kita yang saat ini dioperasi. Ya. Semoga pengoperasiannya dilancarkan oleh Allah. Dan semoga tidak ada santri yang sakit lagi. Nanti baca sholawat ummi 40 kali. Setelah itu berdoa masing-masing untuk santri yang namanya si Arya. Siapa? Arfa ya? Arfa. Ojo keliru Arya ya. Arfa. Semoga operasinya lancar, disehatkan oleh Allah. Operasi kepalanya semoga hasilnya lebih bagus daripada semula. Al-Fatihah bil qabul wa tamami kulli
كل سول ومعمول وسليسان دوغل بدنا في الدين والدنيا والآخرة دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولوالدينا ولأحبابنا ولمشايخنا في الدين والعافية وعلى نية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع الهدى والتقى